Yang pertama kita akan masuk ke judul, yaitu analisis pengakuan pendapatan dan pengukuran pendapatan berdasarkan PSAK nomor 72 pada PT Semen Indonesia Logistik. Ditulis oleh Elisia Nurfitriana dan Siti Musyarofa. Diterbitkan oleh Ekonomika pada tahun volume 8 nomor 2 tahun 2024. Selanjutnya ada isu yang diteliti, yaitu ketepatan metode pengakuan dan pengukuran transaksi pendapatan perusahaan yang memiliki variasi produk atau jasa agar menghasilkan laporan keuangan yang akurat sesuai standar akuntansi terbaru. Selanjutnya itu ada hal yang melatar belakangi penelitian tersebut, yaitu keuntungan perusahaan bergantung pada pendapatan sebagai anak perusahaan yang bergerak di banyak bidang. Contohnya yaitu konstruksi, distribusi, logistik, dan fabrikasi serta lain-lainnya. PT Semen Indonesia Logistik memiliki berbagai jenis produk dan jasa. Sangat krusial untuk memastikan bahwa pendapatan dari berbagai lini ini diakui dan diukur dengan tepat sesuai PSAK 72 agar tidak terjadi kesalahan pelaporan laba rugi atau salah ambil keputusan. Kenapa topik ini penting? Sebab jika pengakuan pendapatan tidak dilakukan dengan tepat, pengukuran laba rugi menjadi tidak akurat. Hal ini dapat menyesatkan para pengguna informasi keuangan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Selanjutnya, masalah yang ingin diteliti yaitu bagaimana PT Semen Indonesia Logistik mengukur dan mengakui pendapatannya, serta apakah penerapannya sudah selaras dan mematuhi ketentuan yang diatur dalam PSAK 72. Selanjutnya, tujuan penelitian untuk mengetahui mekanisme pengukuran dan pengakuan pendapatan di PT Semen Indonesia Logistik, lalu mengevaluasi dan membandingkannya dengan standar yang ditetapkan dalam PSAK nomor 72. Terus selanjutnya, apa yang unik dalam penelitian ini? Penelitian ini menganalisis penerapan PSAK 72 langsung pada perusahaan logistik berskala besar yang memiliki karakteristik pendapatan bervariasi, mulai dari penjualan barang, yaitu semen, hingga multi jasa, angkutan, instalasi, konstruksi, tunggal padu, dan ketenagakerjaan. Selanjutnya ada beberapa basis teori yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama, akuntansi pendapatan. Mengikuti standar akuntansi keuangan PSAK nomor 72 berbasis IFRS 15 Revenue from Contracts with Customer. Kemudian yang kedua, metode accrual basis. Yang ketiga, dasar peristiwa penting atau critical event species. Hipotesis penelitian. Karena merupakan penelitian kualitatif deskriptif, penelitian ini tidak menggunakan hipotesis statistik formal. Fokusnya adalah menguji keselarasan praktis antara sistem perusahaan dengan 5 tahapan dalam PSAK 72. Jenis penelitiannya yaitu deskriptif kualitatif. Lalu di sini ada metode uji yang digunakan adalah pendekatan kualitatif induktif melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara langsung, data primer dengan karya perusahaan serta dokumentasi catatan atau laporan keuangan atau data sumber. Data dianalisis secara deskriptif dengan mengidentifikasikan pendapatan merinci terjadinya dan membandingkan secara langsung dengan kriteria PSAK 72. Lalu ada hasil penelitian. Yang pertama, PT Semen Indonesia Logistik mengidentifikasikan 5 sumber pendapatan atau penjualan barang, jasa angkutan atau bukan muat, jasa instalasi atau konstruksi, jasa tunggal pandu, dan jasa tenaga kerja. Yang kedua, pendapatan penjualan semen diakui secara point of time saat barang terima pelanggan. Sedangkan pendapatan jasa diakui secara overtime selama periode kontrak berdasarkan progres penyelesaian. Lalu yang ketiga, pengukuran pendapatan dilakukan berdasarkan nilai wajar tagihan untuk waktu atau berita acara sesuai harga atau tarif yang disepakati di dalam kontrak bersama. Lalu imputasi penelitian. Ada penerapan pengakuan pendapatan yang konsisten berbasis aktual, menjamin penyajian laporan laba rugi yang mencerminkan kondisi aktual sehingga membantu manajemen membuat keputusan keuangan yang tepat dan efektif. Selanjutnya di sini ada kesimpulan dari penelitian tersebut. PT Semen Indonesia Logistik ini telah sebelumnya